Trader, di video kali ini kita akan bahas strategi trading menggunakan tool sakti namanya Fibonacci Retracement yang mistis banget. Kenapa mistis? Karena tools ini dibuat berdasarkan deret angka mistis Fibonacci. Fibonacci adalah deret angka unik yang sering muncul di alam semesta, misalnya di pola cangkang kerang, pola pohon dan cabangnya, bahkan pola bentuk badai. Iya, sesakti itu Fibonacci. Karena itu, tonton video ini sampai habis, biar kamu bisa narik dari Fibonacci ini dengan benar, dan manfaatin deret angka magis ini untuk keuntungan trading kamu. Jadi, mari kita mulai. Dalam dunia trading, Fibonacci Retracement adalah salah satu metode analisis teknikal yang digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resisten. Konsepnya berasal dari pemahaman bahwa pasar cenderung mengalami koreksi, dan koreksi ini dapat diprediksi. Pada video ini, kamu akan mempelajari kegunaan Fibonacci Retracement dan cara mengaplikasikannya dalam trading. Selanjutnya, penerapan Fibonacci Retracement dalam trading. Tenang, kamu tidak perlu melakukan perhitungan rasio Fibonacci secara manual saat bertrading. Platform trading yang kita gunakan yaitu MetaTrader, yang telah menyediakan alat yang sangat membantu untuk menerapkan konsep warisan Fibonacci ini secara instan. Alat tersebut dikenal sebagai Fibonacci Retracement. Para trader memanfaatkan level-level yang disediakan oleh Fibonacci Retracement untuk membantu mengidentifikasi kisaran area yang berpotensi sebagai support dan resisten. Alat ini dapat digunakan dengan sangat efektif saat pasar sedang mengalami tren, baik itu dalam kondisi uptrend atau downtrend. Konsep dasarnya adalah mencari peluang untuk pembelian alias buy ketika harga berada di kisaran support. Sementara untuk penjualan alias sell, kamu dapat mencarinya ketika harga berada di kisaran resisten yang ditentukan oleh Fibonacci Retracement. Untuk menemukan level-level retracement, langkah pertama adalah menemukan titik-titik tertinggi dan terendahnya yang signifikan dalam pergerakan harga. Titik-titik ini disebut sebagai swing high dan swing low. Dalam situasi uptrend, kamu bisa menarik Fibonacci Retracement dari swing low ke swing high, seperti yang ditunjukkan dalam indikator di bawah ini. Sebaliknya, dalam situasi downtrend, kamu akan menarik Fibonacci Retracement dari swing high ke swing low, sesuai dengan ilustrasi pada gambar di bawah ini. Kedua gambar di atas menunjukkan bahwa level-level Fibonacci yang digunakan dalam trading ini adalah level 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 76,4%, dan 100%. Level-level ini digunakan sebagai referensi untuk menentukan area support dan resisten. Fibonacci Retracement juga memungkinkan kamu untuk menentukan beberapa level tambahan sebagai area referensi untuk menentukan titik masuk alias entry point-nya. Level-level yang umum digunakan sebagai referensi adalah 38,2%, 50,0%, dan 61,8%. Di kisaran level-level ini seringkali muncul sinyal buy atau sell yang memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Dalam konteks Fibonacci Retracement, level-level tersebut sebenarnya adalah tingkat support dan resisten. Dengan kata lain, area yang digunakan sebagai referensi untuk mencari sinyal penjualan sebenarnya adalah area resisten. Sementara area yang digunakan untuk mencari sinyal pembelian sebenarnya adalah area support. Strategi ini mirip banget dengan taktik watch trading, atau lebih tepatnya swing trading. Kamu menanti pullback hingga mencapai area referensi, kemudian mencari apakah ada konfirmasi sinyal buy atau sell. Jika pergerakan harga berhenti di area referensi tersebut, kamu dapat mencoba untuk melakukan sell atau buy. Sekarang, mari kita perhatikan bagaimana hal ini diterapkan dalam grafik pergerakan harga. Strategi untuk buy. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kamu dapat menggunakan area referensi Fibonacci untuk menentukan level buy, terutama saat berada dalam situasi uptrend. Di bawah ini adalah contoh grafik pergerakan GBP USD sekitar tanggal 3 November 2011 hingga 8 November 2011. Dalam contoh di atas, kamu telah menggambar Fibonacci Retracement dengan mengacu pada swing low di 1.59445 dalam kurung 100% dan swing high 1.60630 dalam kurung 00%. Area yang di highlight dalam warna kuning adalah area referensi kamu, di mana kamu akan mencari konfirmasi pantulan yang akan menjadi sinyal buy bagi kamu. Di dalam area referensi tersebut,
terdapat 3 level retracement, yaitu 1.60177 dalam kurung 38,2%, 1.60038 dalam kurung 50%, dan 1.59898 dalam kurung 61,8%. Ketiga level ini berperan sebagai level support. Kamu akan menunggu hingga capai area referensi tersebut. Level terbaik untuk melakukan pembelian adalah sekitar 61,8%. Namun terkadang, kamu juga bisa mendapatkan konfirmasi pantulan yang baik di sekitar level 50%. Nah, kini kamu bisa melihat bahwa harga berulang kali mencoba menembus level 1.59898 dalam kurung 61,8%. Terlihat bahwa level tersebut diuji sebanyak 4 kali. Tetapi selalu ada candlestick yang ditutup di atas 1.59898. Ini adalah tanda bahwa support tersebut sangat kuat, dan inilah saatnya yang tepat untuk melakukan pembelian buy, kira-kira di sekitar 1.60038. Targetnya adalah ke level 1.60630 dalam kurung 0%. Sementara exit point 1 atau exit point 2 menjadi antisipasi. Jadi, jika harga ternyata turun, kamu dapat mengakhiri posisi buy di salah satu dari kedua level tersebut. Mengapa diperlukan 2 exit point? Ini untuk mengantisipasi situasi di mana pasar bergerak berlawanan dengan perkiraan kamu. Ingat ya, selalu bahwa tidak ada analis teknikal yang 100% tepat. Analis teknikal hanya membantu kamu mendekati kebenaran aja. Mengapa ada 2 exit point? Karena seringkali tembusnya level 76,4% adalah indikasi awal bahwa tren berpotensi berubah arah. Sehingga banyak trader yang memilih untuk keluar dari posisi mereka setelah level ini tembus. Namun, konfirmasi perubahan arah tren atau reversal sebenarnya terjadi ketika level 100% terlewati. Ini sebabnya beberapa trader yang lebih berani memilih untuk keluar setelah level ini terlampau. Jadi, ini lebih berkaitan dengan gaya trading dan modal yang dimiliki. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi pada GBP USD setelah kamu membuka posisi buy. Ternyata GBP USD mengalami kenaikan dan kamu berhasil mencapai target. Mantap kan? Sekarang kita bahas strategi untuk sell. Strategi ini sebenarnya adalah kebalikan dari strategi pembelian. Jika strategi buy dilakukan pada saat uptrend, maka strategi penjualan ini berlaku ketika downtrend. Berikut adalah grafik penjelasan Euro USD. Saat ini, kamu sedang menunggu terjadinya pullback ke area referensi untuk penjualan yang berada dalam kisaran antara 1.3746 alias 38,2% hingga 1.38995 alias 61,8%. Di tengah-tengah ada level 50% yang berlokasi di 138.228. Ingat, ketiga level ini adalah tingkat resisten dan sebenarnya area referensi kamu adalah area resisten. Sekarang, pullback telah terjadi dan kamu dapat melihat bahwa harga telah masuk ke dalam area referensi tersebut. Penting untuk dicatat bahwa harga tidak berhasil melewati level 1.38995 alias 61,8%. Bahkan turun di bawah 1.38228 alias 50%. Ini adalah sinyal yang menunjukkan bahwa kamu dapat melakukan sell dengan target di level 1.34980 alias 0%. Selalu ingat, kamu harus memiliki exit point 1 atau 2 sebagai langkah antisipasi jika prediksi kamu ternyata salah. Sekarang mari kita coba lihat perkembangan selanjutnya. Dan ya, sesuai dengan rencana kan? Memang terlihat mudah menerapkan Fibonacci retracement ini. Namun penting banget untuk diingat bahwa sebenarnya tidak semudah itu. Banyak kesalahan yang terjadi saat menentukan swing high dan swing low. Oleh karena itu, observasi yang cermat dan latihan diperlukan untuk mengasah kemampuan kamu dalam mengenali swing high dan swing low. Selain itu, kesabaran untuk menunggu konfirmasi di area referensi adalah kunci untuk berhasil menerapkan teori ini dengan baik. Nah, sekarang pasti kalian udah tahu cara trading memakai garis Fibonacci ini. Tapi kalau kamu masih bingung, tenang aja. Kamu bisa selalu hubungi aku melalui nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi video ini. Aku dengan sangat senang hati bisa berbincang dengan kamu. Sekian video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, share, and subscribe channel ini biar kamu bisa kuasai ilmu trading secara simpel dan sistematis. Terima kasih sudah menonton dan salam profit.